120.000 dikali 1,6%, teman-teman tuh cuma kena kurang lebih 3.000-an ya. Oke, halo teman-teman semua. Nah, di video kali ini kita bakal bahas tentang Shopee versus Tokopedia gitu ya. Nah, kalau teman-teman perhatiin, ini merupakan dua marketplace terbesar di Indonesia saat ini gitu. Dimana kalau di 2020 mungkin kayaknya Shopee menang banyak gitu dari Tokopedia gitu. Tapi di 2021 ke sana kelihatannya ini adalah tahun kemarin Tokopedia gitu ya. Tapi ya kita nggak tahu gitu kedepannya seperti apa gitu ya. Nah, banyak teman-teman yang suka bingung nih mau jualan di mana sih kalau misalnya ketika pertama kali memulai. Apakah mulai dulu dari Tokopedia atau misalnya mulai dulu dari Shopee gitu ya. Sebetulnya jawaban paling enak adalah teman-teman bisa mulai dua-duanya aja. Tapi kalau misalnya teman-teman mungkin nggak bisa membagi waktu atau mungkin waktunya terbatas gitu ya, semoga review ini bisa bantuin teman-teman buat milih toko mana yang bisa teman-teman prioritasin lebih dahulu gitu ya, meskipun ya tetap terbaik dua-duanya aja gitu ya. Dan kalau buat banyak rahasia tentang gimana cara jualan laris, teman-teman bisa dapetin di kelas premium yang kita buat gitu. Teman-teman bisa gabung komentasi di sana, itu sangat seru sekali. Banyak juga diskusi yang diadakan dan live rutin yang bakal ngebuka wawasan teman-teman tentang gimana caranya jualan laris di marketplace gitu ya. Nah, di sesi pertama kita bakal bahas perbandingan Shopee versus Tokopedia dari sisi admin gitu ya. Karena gini, kadang banyak juga teman-teman yang ngerasa gini, mulai keberatan dengan yang namanya admin marketplace atau e-commerce gitu ya. Padahal kalau misalnya teman-teman hitung-hitung, sebenarnya admin tersebut itu tetap jauh lebih murah daripada teman-teman buka toko di offline. Sekarang teman-teman hitung deh, kalau misalnya buka jongkok gitu ya, itu kan ada sewa bulanan. Sewanya berapa gitu, itu jauh lebih mahal. Sedangkan toko online kita jauh lebih murah gitu ya. Nah, secara admin nih kita bakal bedain, pertama gini, teman-teman, kita bakal bedain dari power merchant ataupun star seller di Shopee gitu ya dengan seller biasa. Jadi di Tokopedia atau Shopee ini ada yang namanya power merchant atau star seller gitu, dimana itu bisa dibilang seller khusus gitu dengan seller biasa. Bedanya apa? Tentu saja biaya adminnya ternyata berbeda. Kalau di Tokopedia teman-teman jualan sebagai seller biasa itu nggak ada potongan sama sekali, alias 0% sampai video ini dibuat gitu ya. Tapi nggak tahu nanti kedepannya seperti apa. Nah, kalau di Shopee sebagai seller biasa, teman-teman itu gratis 100 order pertama. Jadi 100 order pertama nggak kena cas. Setelah itu teman-teman bakal kena admin. Adminnya berapa? Adminnya per 30 Maret 2020 itu dari tadinya 0,5% naik jadi 1,6%. 1,6% itu gede nggak sih? Ya, sekarang kita hitung-hitung aja. Kalau misalnya nih teman-teman jualan 100.000, itu cuma kena potongan Rp1.600. Kalau 1 juta ya 16.000. Jadi sebenarnya kalau dibilangin besar ya nggak terlalu besar juga gitu loh sebenarnya gitu ya. Tapi ya teman-teman bisa kalkulasikan itu ke harga jualnya. Jangan sampai nanti profitnya mepet banget. Yang repot adalah kalau teman-teman jualan dengan profit yang super mepet, itu mau gimana pun teman-teman pasti bakal habis sama admin gitu ya. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua adalah gratis ongkir gitu ya. Kenapa gratis ongkir ini penting? Karena banyak pembeli zaman sekarang ini sebenarnya yang mulai gara-gara Shopee ini ya. Shopee bikin selama beberapa tahun campaign gratis ongkir terus. Bikin banyak pembeli itu sekarang kalau misalnya nggak dapat gratis ongkir tuh jadi kayak males gitu loh, nggak mau keluar duit buat gratis ongkir gitu ya. Nah, gratis ongkir kalau misalnya di Tokopedia sama di Shopee bedanya apa sih? Sebagai seller biasa di Tokopedia teman-teman nggak bisa aktifin gratis ongkir, jadi nggak bisa nih gitu, harus power merchant. Sedangkan kalau di Shopee teman-teman jadi seller biasa aja, teman-teman bisa dapat gratis ongkir. Tapi pembeli minimal harus belanja 120.000 buat gratis ongkir 20.000. Sekarang teman-teman bisa kalkulasi ini. Kalau misalnya nih kita kan tadi kena admin 1,6% ya. 120.000 dikali 1,6%, teman-teman tuh cuma kena kurang lebih 3.000-an ya. Nggak nyampe 3.000 sekitar 3.000 rupiah berapa gitu. Terus teman-teman pembelinya dapat free ongkir 20.000. Jadi sebenarnya masih untung nih di sini nih daripada misalnya kita jualan biasa. Kalau di Tokopedia harus power merchant baru dapat gratis ongkir. Kalau di Shopee seller biasa juga bisa, cuman minimal 120.000. Tapi kabar buruknya adalah kalau misalnya teman-teman pakai gratis ongkir biasa, itu kupon yang tersedia untuk seller itu nggak terlalu untuk buyer itu nggak terlalu banyak. Jadi kuponnya dikit banget. Kalau nggak salah paling sekarang sebulan cuma 1 kali. Kecuali kalau misalnya teman-teman aktifin gratis ongkir ekstra, yang nanti kita bakal bahas lebih banyak gitu ya. Ketika teman-teman aktifin gratis ongkir ekstra, pembeli itu bisa dapat gratis ongkir meskipun cuma belanja 30.000. Dan kabar baiknya kuponnya lebih banyak, artinya kesempatan teman-teman dibeli juga lebih banyak gitu kalau teman-teman aktifin gratis ongkir ekstra gitu. Nah, jadi kalau tadi nih gratis ongkir biasa teman-teman kenanya 1,6%, kalau teman-teman aktifin gratis ongkir ekstra, pembelinya itu dapat lebih banyak, jadi 30.000 dia dapat gratis ongkir. Tapi kabar buruknya adalah teman-teman potongannya lebih besar, 4%. Yang sebelumnya cuma 3%-an, ini naik jadi 4% per 30 Maret. Jadi kalau dihitung-hitung lagi nih, orang bayar 30.000 misalnya, teman-teman kena cas 4%. 4% kali 30.000 itu
cuman 1.200 sekian. Ya, 1.200 sekian, tapi pembelinya dapat gratis ongkir gitu ya. Itu kan sebenarnya tetap lebih untung ya, teman-teman, lebih untung dari situ. Itu dari sisi gratis ongkir. Jadi gratis ongkir tetap Shopee itu masih menang lebih tinggi daripada Tokopedia. Fitur lain yang menarik di marketplace itu adalah ada yang namanya cashback. Jadi ketika pembeli belanja barang, nah dia itu bisa dapat cashback. Dan balik lagi, pembeli itu senang dapat cashback, senang dapat gratis ongkir. Nah kita bandingin Tokopedia versus Shopee gitu ya. Nah kalau di Tokopedia, cashbacknya itu ada cukup banyak gitu ya. Malah Tokopedia terkenal cukup royal cashback, makanya banyak juga orang yang cari duit dari cashback gitu ya. Nah itu masuknya ke OVO gitu ya, masuk ke OVO, teman-teman nanti bisa withdraw lagi ke rekening. Nah sedangkan kalau Shopee masuknya ke Shopee Pay, bisa dipakai di Shopee, bisa juga pakai belanja ke offline gitu. Tapi secara dua-duanya sih ini agak seimbang ya, OVO sama Shopee Pay gitu ya. Nah kemudian kita bakal bahas produk apa sih yang laris gitu loh di Shopee sama Tokopedia. Di Tokopedia produk larisnya adalah gadget, alat kesehatan, alat berat, alat rumah tangga, dekorasi ruangan gitu ya. Sedangkan kalau di Shopee yang larisnya adalah fashion, aksesoris, barang-barang fancy, kecantikan. Jadi teman-teman bisa lihat dari sini nih, teman-teman jualnya barang apa gitu. Kalau misalnya barang-barang cowok sebetulnya lebih banyak di Tokopedia, meskipun sekarang cukup banyak juga sih cewek yang pindah ke Tokopedia karena simple gitu loh penggunaannya. Sedangkan kalau misalnya teman-teman jualan barang cewek gitu ya, lebih banyak produk-produk tersebut laris di Shopee gitu. Jadi dia memang lebih banyak marketplace untuk Shopee gitu ya. Jadi itu secara admin yang pertama gitu ya. Nah sekarang kita bahas yang kedua nih teman-teman ini. Kalau teman-teman mengaktifkan fitur yang namanya Power Merchant atau Star Seller, kita bandingin head to head mana yang lebih unggul ya. Nah, untuk Power Merchant di Tokopedia, potongan adminnya adalah 1% gitu. Ada limit nggak? Nggak ada limit. Jadi kalau teman-teman misalnya jual 10 juta, ya bisa sampai 100.000 adminnya. Tapi kan 10 juta loh, kita dapat 10 juta, potong 100.000 kecil banget sebetulnya. Nah, kalau di Shopee Star Seller-nya per 30 Maret itu 2%. Jadi kalau dulu Shopee cuma 1,5%, mirip sama Tokopedia, sekarang Shopee agak kalah gitu, 2 kali lipat lebih tinggi. Jadi menang mana menurut teman-teman? Kalau menurut saya sih mungkin ini di sini Tokopedia menang ya. Nah kemudian yang kedua, admin program free ongkir gitu ya. Nah kan Tokopedia sama Shopee sama-sama punya free ongkir gitu ya. Tadi kalau di seller biasa Tokopedia itu nggak bisa dapat free ongkir. Nah di sini Tokopedia punya free ongkir gitu ya. Admin Power Merchant untuk free ongkir itu adalah 2,5%, maksimal 10.000 atau free ongkir yang didapatkan oleh pembeli gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman jualan 1 juta, 2,5% ya 25.000 gitu ya. Teman-teman jual 10 juta 2,5% 250.000, tapi kan maksimalnya didapatkan pembeli. Jadi ya nggak mungkin lebih dari situ juga sih. Jadi cuma maksimal 20.000 ya udah, nggak kena lebih gitu loh. Tapi kalau misalnya teman-teman jualan barangnya 100 ribuan, teman-teman untung 100.000 2,5% cuma 2.000, 100.000 2,5% cuma 2.000 gitu. Sedangkan pembelinya dapat lebih banyak gitu ya. Seperti itu dari Tokopedia. Nah sekarang gimana dengan Shopee? Shopee kalau teman-teman nggak ikutan program gratis ongkir, itu teman-teman free. No, nggak kena potongan tambahan. Potongan yang pertama aja tuh yang 1,6 sekian ya. Nah tapi kalau teman-teman ikutan program gratis ongkir ekstra gitu ya. Nah, kalau misalnya di Shopee gitu ya, teman-teman kalau ikutin program gratis ongkir ekstra itu kena potongan 3,6% gitu. Jadi kena potongan lebih banyak. Tapi perlu diingat adalah di Shopee gratis ongkir biasa itu vouchernya sedikit banget. Jadi kalau teman-teman nggak aktifin gratis ongkir ekstra, teman-teman bakal cukup kalah banyak gitu loh dengan kompetitor yang ada di luaran. Nah, sekarang kita bakal bahas dari sisi pembeli. Sekarang gimana dengan minimum belanjanya? Karena minimum belanjanya juga penting juga buat teman-teman jadi gambaran gitu ya. Untung atau enggak nih jualan di sana. Kalau di Power Merchant Tokopedia gitu ya, orang cukup belanja 50.000, yang artinya 50.000 itu hampir setiap kali orang belanja gitu ya, pembelanjaan berapa bisa dapat gitu. Free ongkirnya 20.000 dalam Pulau Jawa, 40.000 untuk luar Pulau Jawa gitu loh. 200, kalau dia misalnya belanjanya 250.000, dia dapat free ongkir sampai 50.000 ke luar Pulau Jawa. Jadi artinya Topet ini free ongkirnya cukup bagus banget gitu loh buat konsumen gitu ya, karena dapatnya kecil gitu. Sedangkan kalau Shopee 120.000 itu free ongkir 20.000 jika tidak ikut program gratis ongkir ekstra. Artinya kalau orang belanjanya cuma 70.000, 80.000, orang nggak dapat free ongkir. Kalau teman-teman produknya di bawah 100.000, saran saya wajib ikut program gratis ongkir ekstra, karena dengan begitu konsumen bakal dapat free ongkir 10.000 dalam pulau atau 40.000 luar pulau. Kalau dia belanja minimum cuma 30.000 aja gitu ya. Jadi itu adalah di Shopee secara gratis ongkirnya. Nah, gratis ongkir ini sendiri kan mempengaruhi keputusan pembeli buat beli gitu ya. Nah, sekarang gimana dengan kurir? Kurir di Tokopedia itu cuman hanya si cepat atau antar aja yang dapat free ongkir gitu ya. Sedangkan kalau di Shopee semua kurir bisa, cuman nantinya 30 Maret itu akan dipilihkan oleh Shopee gitu. Dan Shopee sendiri sekarang punya yang namanya Shopee Express. Nah, Shopee sendiri sekarang punya yang namanya Shopee Express, yang artinya secara
umum secara default gitu ya, logikanya Shopee pasti bakal milihin banyak ke Shopee Express-nya Shopee Express. Jadi kerjasama lagi dengan kurir lain gitu, cuman pengirimannya nggak terlalu cepat gitu ya, agak-agak lambat sedikit gitu ya. Nah itu adalah perbandingannya nih. Nah sekarang dari sini mana yang teman-teman enak buat jualan gitu ya. Nah kalau saran saya ya balik lagi, saya bakal menyarankan kalau bisa dua-duanya gitu ya. Tapi kalau teman-teman harus memilih, tentukan dengan target market teman-teman ada di mana. Kalau misalnya produknya teman-teman mungkin banyaknya di Shopee, atau teman bangunlah di Shopee terlebih dahulu, barulah mulai ke Tokopedia. Tapi kalau targetnya teman-teman ada di Tokopedia, ya teman-teman juga bisa mulai dari Tokopedia dulu aja gitu loh. Baru nantinya teman-teman setelah tokonya sudah jalan, sudah settle, teman-teman bisa cari karyawan, cari tim buat bantuin, barulah teman-teman mulai di Shopee gitu ya. Oke, mungkin itu aja sedikit review tentang Tokopedia versus Shopee. Sekian, sampai jumpa di video berikutnya.